Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Hamidatul Munawaroh dari kelas PGMI B. Di sini saya akan mengambilkan tugas UTS review jurnal mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kualitatif dengan dosen pembimbing Ustazah Evi Muafiyah. Pertama, dalam mereview jurnal itu kita cari dulu judulnya. Nah, judul dari jurnal yang saya teliti, yang saya review maksudnya, itu yaitu kesulitan guru dalam mengimplementasikan penilaian autentik. Ini bisa dilihat di dalam jurnalnya, kesulitan guru dalam mengimplementasikan penilaian autentik. Selanjutnya, nama jurnal. Nama jurnalnya yaitu Al-Midad Jurnal Jurusan PGMI. Bisa dilihat di dalam jurnalnya. Ini bagian yang paling atas berwarna hijau ini merupakan nama jurnalnya, yaitu Al-Midad Jurnal Jurusan PGMI. Nah, selanjutnya volume dan halaman. Volume jurnal yang saya review itu volumenya 10 nomor 2, halamannya 131 sampai 152. Nih, halamannya itu bisa dilihat di bagian bawah. Ya, ini mulainya 131. Kemudian tahun jurnal adalah 2018. Selanjutnya penulis jurnal yang saya review yaitu Siti Hajarah dan Raudhatul Adawiyah. Ini bisa dilihat di bawahnya judul jurnal, itu Siti Hajarah dan Raudhatul Adawiyah. Selanjutnya reviewer, yaitu saya sendiri Eli Hamidatul Munawaroh pada tanggal 14 Oktober 2020. Selanjutnya yaitu latar belakang dari jurnal yang saya review, yaitu permasalahan yang dihadapi dalam upaya perbaikan penilaian. Proses dan hasil belajar adalah dari kesulitan mengubah paradigma guru tentang penilaian yang seharusnya dilakukan. Pada umumnya, guru di Indonesia hanya mengenal instrumen penilaian berupa tes dan menganggap bahwa penilaian hanya perlu dilakukan setelah peserta didik melakukan proses belajar. Tidak mudah bagi guru untuk memberi kesempatan pada peserta didik untuk terlibat dalam proses penilaian, karena guru merasa paling tahu. Guru telah terbiasa menggunakan penilaian hanya dengan menggunakan angka saja, sehingga penilaian secara kualitatif yang mencakup informasi tentang kelemahan dan kelebihan peserta didik sangat sulit dilakukan. Berdasarkan hasil identifikasi pra-penelitian, diperoleh bahwa implementasi dari kurikulum 2013 itu belum ada yang murni seperti yang diharapkan dari kurikulum 2013 secara sempurna, karena masih minimnya pengetahuan guru tentang kurikulum 2013. Begitu juga dalam proses penilaiannya, guru masih bingung dan memiliki kesulitan sehingga tidak semua jenis penilaian dalam kurikulum 2013 itu digunakan. Di antara kesulitan-kesulitan tersebut, selain dikarenakan oleh faktor sarana dan prasarana, adalah penilaian autentik atau penilaian kurikulum 2013 merupakan penilaian yang rumit. Penilaian yang menilai semua mata pelajaran dalam satu tema, waktu yang tidak mencukupi serta banyaknya siswa yang dinilai dengan berbagai karakter yang dimilikinya. Itu latar belakangnya. Bisa dilihat di dalam jurnal di bagian pendahuluan. Ini yang saya beri warna ungu. Ini hasil dari informasi penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi penilaian autentik dan apa saja kesulitan guru dalam mengimplementasikan penilaian autentik. Ini bisa dilihat di bagian abstrak. Ini sudah terlihat jelas, ini sudah disebutkan. Nah, ini tujuan dari penelitian. Kemudian permasalahannya. Nah, permasalahan ini bisa kita lihat di bagian latar belakang, yaitu guru masih bingung dan memiliki kesulitan sehingga tidak semua jenis penilaian dalam kurikulum 2013 itu digunakan. Di antara kesulitan-kesulitan tersebut, selain dikarenakan oleh faktor sarana dan prasarana, adalah penilaian autentik atau penilaian kurikulum 2013 itu merupakan penilaian yang rumit. Penilaian yang menilai semua mata pelajaran dalam satu tema,
waktu yang tidak mencukupi, serta banyaknya siswa yang dinilai dengan berbagai karakter yang dimilikinya. Nah, begitu. Untuk selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitiannya yaitu implementasi penilaian autentik dan kesulitan guru dalam mengimplementasikan penilaian autentik di -1 Lombok Tengah. Ini bisa dilihat di bagian metode penelitian. Nah, ini yang saya beri warna hijau, implementasi penilaian autentik dan kesulitan guru dalam mengimplementasikan penilaian autentik. Selanjutnya subjek penelitiannya yaitu guru di -1 Lombok Tengah. Kemudian metodologi penelitian. Nah, metode penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif deskriptif karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat deskriptif berdasarkan pada fenomena kasus yang akan diteliti, yaitu tentang implementasi penilaian autentik dan kesulitan guru dalam mengimplementasikan penilaian autentik. Ya, bisa dilihat di bagian metode penelitian. Selanjutnya hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini bisa dilihat di bagian, untuk lebih jelasnya, lebih singkatnya itu bisa dilihat di bagian abstrak. Ini sudah dijelaskan, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian autentik di -1 Lombok Tengah diterapkan dengan cukup baik. Sudah cukup baik oleh para guru dan sudah sesuai aspek-aspek yang ada dalam penilaian autentik, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tetapi dalam menerapkan model penilaian ini masih terdapat beberapa guru yang belum memahami dan mengalami kesulitan dalam menerapkan penilaian autentik ini. Adapun kesulitan yang dihadapi yaitu guru di -1 Lombok Tengah, yaitu kesulitan dalam waktu dan kesulitan dari perbedaan karakter siswa. Solusi yang dilakukan guru dalam menghadapi kesulitan tersebut yaitu mengikuti berbagai pelatihan, bermusyawarah dengan sesama guru, dan belajar secara autodidak. Nah, selanjutnya kelebihan dari jurnal tersebut itu bagian pendahuluan disusun runtut sesuai dengan sampai dengan latar belakang dan pemaparan masalah yang akan diteliti. Kemudian banyak menggunakan literasi pada bagian landasan teori. Nah, dalam landasan teori itu sudah mencakup semuanya, jadi sudah baik. Kemudian bagian hasil penelitian dan pembahasan dipaparkan dengan jelas disertai jawaban hasil dari wawancara. Ini bisa dilihat di bagian hasil penelitian. Hasil penelitian. Nah, ini termasuk hasil penelitian. Ini hasil penelitian ini kan dipaparkan, ini hasil wawancaranya, jadi sudah baik. Kemudian kekurangannya yang pertama, abstrak hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, tidak menyebutkan secara terperinci siapa yang diwawancarai. Nah, ini tidak disebutkan siapa saja yang diwawancarai. Untuk melihatkan abstrak, nah ini bisa dilihat, ini abstraknya hanya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Cukup sekian review dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.